adalah seorang janda muda yang dikenal alim dan baik hati di kampung. Ia kerap mengaji di musola, membantu tetangga, dan hidup sederhana dari hasil kebun peninggalan almarhum suaminya. Namun belakangan, ia mulai gelisah. Banyak tetangga yang merantau ke kota dan pulang dengan hasil yang tampaknya menjanjikan. Diam-diam ia merasa iri. Dalam hati kecilnya, ia juga ingin punya uang lebih. Akhirnya, ia bicara dengan ibunya. Mak, aku udah pikirin ini lama. Aku kepengen coba kerja di kota. Siapa tahu rezeki aku di sana. Loh, kamu kan udah enak di sini. Ngaji tiap hari. Ladang juga masih ada. Bisa makan dari situ. Kota tuh bukan tempat main-main lah. Aku tahu, Mak. Tapi lihat sendiri kan, si Yanti pulang-pulang dari Jakarta bawa emas, beli motor. Terus itu Minah bisa bangun rumah lantai 2 sekarang. Tapi kan belum tentu hidup mereka senyaman yang kamu kira. Uang itu nggak selalu berarti bahagia lah. Aku kan gak ngajar kaya, Mak. Aku cuma pengen bisa mandiri. Kadang aku ngerasa malu terus-terusan ngandelin ladang warisan. Aku pengen juga kerja bener, halal, biar bisa bantu Mak juga. Kamu yakin bisa jaga diri di sana? Kota itu beda sama kampung sini. Godaannya banyak. Aku yakin, Mak. Aku kan gak bakal macem-macem. Aku mau kerja jadi pembantu rumah tangga aja. Yang penting halal. Kamu udah ada kenalan? Ada Mbak Wiwin tetangga seberang. Dia punya kenalan di kota. Katanya ada ibu-ibu kaya yang lagi cari ART. Rumahnya gede, ada kamarnya sendiri. Gajinya juga lumayan. Hati-hati aja ya lah. Kamu tuh masih muda. Janda lagi. Orang kadang suka mikir macem-macem. Iya, Mak. Aku janji bakal jaga diri. Kalau kamu udah niat bulat, ya mak cuma bisa doain. Jangan lupa sholat, ngaji, jaga akhlak ya. Di sana nanti, jangan lupa kabarin emak. Insya Allah, Mak. Doain aku ya. Mak doain yang terbaik lah. Tapi inget ya, dimanapun kamu kerja, jangan sampai lupa siapa diri kamu. Iya, Mak. Aku bakal ingat pesan Mak terus. Aku gak bakal berubah. Beberapa hari kemudian, Lela pun berangkat ke kota. Ia dijemput oleh kenalannya, Mbak Wiwin, yang akan mengantar ke rumah majikannya. Rumah itu besar dan mewah. Di depan pintu, seorang wanita muda dengan dandanan rapi membuka pintu. Inilah majikannya, Nita. Kamu Lela ya, yang dari kampung itu? Iya, Bu. Saya Lela. Panggil saya Mbak aja, gak usah Bu segala. Umur kita juga tak beda jauh kayaknya. Iya, Mbak. Siap. Jadi, kamu baru pertama kali kerja di kota ya? Iya, Mbak. Saya belum pernah kerja di rumah orang sebelumnya. Tapi saya bisa masak, bersih-bersih. Dan insya Allah saya cepat belajar. Yaudah, di sini kerjanya nggak berat kok. Saya cuma ada suami, belum ada anak, tapi saya kerja di luar. Jadi, kamu jagain rumah juga pas saya nggak di rumah. Siap, Mbak. Saya nurut aja kok. Saya juga nggak suka ke rumah kalau nggak perlu. Baguslah, saya suka yang kalem dan gak banyak tingkah. Nanti sore, saya kenalin kamu ke Mas Ardi ya, suami saya. Dia orangnya baik, tapi kadang cerewet soal kebersihan. Jadi jangan sampai dia lihat debu numpuk ya. Siap, Mbak. Saya bakal jaga kebersihan rumah ini sebaik mungkin. Sore harinya, suami Nita, Ardi, akhirnya pulang dari kerja. Nita segera menghampiri. Mas, udah pulang? Wah, enak banget tuh. Perut udah keroncongan dari tadi. Tapi itu kamu masak sendiri? Enggak dong, sekarang kita udah punya ART. Oh, jadi udah dapet orang juga. Cepet juga ya. Iya, Lela mas, dia baru datang tadi siang dari kampung. Kenal Mbak Wiwin katanya. Sinilah. Lela pun mendekat. Selamat sore, Pak. Saya Lela. Baru hari ini mulai kerja di sini. Kelihatannya masih muda ya. Kamu udah pernah kerja di rumah orang sebelumnya? Belum, Pak. Tapi saya biasa ngurus rumah sendiri. Saya bisa masak, nyapu, nyuci. Semuanya insya Allah saya bisa kerjain. Oh, yang penting kamu rajin, jujur, dan tahu batas ya. Iya, Pak. Insya Allah saya bakal jaga amanah. Udah mas, jangan galak lagi itu mukanya. Kasian, Lela baru juga datang. Aku bukannya galak, aku cuma tegas aja. Di rumah ini harus ada aturan. Lela juga ngerti kok. Tadi siang juga udah bantuin beberes, masak juga malahan. Oh iya, tadi itu kamu yang masak? Iya, Pak. Tapi resepnya dari Mbak Nita. Saya cuma bantu motong-motong doang, sama goreng. Oh, dari baunya sih enak. Alhamdulillah kalau cocok, Pak. Nah, mantep kan? Lelanya anak yang kalem loh, nurut lagi.
Ya udah, semoga betah ya kerja di sini. Iya Pak, makasih ya. Saya juga semoga bisa cocok di sini. Mas, nanti habis makan, kita ke rumah Bu Rati ya. Ingat nggak? Dia ngundang kita. Mampir bentar aja. Oh, iya, aku lupa. Ya udah, tapi aku mau mandi dulu deh. Capek banget. Tolong siapin air hangat ya, buat Pak Ardi mandi. Airnya di kamar mandi belakang. Baik Mbak, saya siapin sekarang. Jangan sampai panas banget ya. Nanti malah kulitku melepuh. Siap Pak, saya atur kok biar pas. Udah Mas, kamu rehat aja dulu bentar. Lala beranjak ke ruang belakang rumah, menyiapkan air hangat. Beberapa menit kemudian, suasana rumah mulai tenang. Mita sedang di kamar. Sementara itu, Ardi berjalan menuju kamar mandi dengan handuk di pundaknya. Di lorong sempit, dekat kamar mandi belakang, tanpa diduga, ia bertabrakan dengan Lela yang baru saja keluar sambil membawa ember kosong. Astaga, maaf. Saya nggak lihat-lihat. Ya Allah, maaf juga Pak. Saya nggak nyangka Bapak lewat sini. Kamu nggak apa-apa? Nggak Pak, cuma kaget aja. Saya juga hampir jatuh tadi. Lorong ini sempit banget ya. Iya Pak, tadi saya baru selesai ngisi air buat mandi. Udah saya taruh di ember kamar mandi depan. Oh gitu. Makasih ya. Kamu sigap banget ternyata. Saya cuma berusaha kerja sebaik mungkin Pak. Ya itu bagus. Tapi lain kali hati-hati ya. Di sini banyak sudut sempit. Bisa bahaya kalau kamu nggak awas. Iya Pak, saya bakal lebih hati-hati. Kamu dari tadi sibuk terus ya. Nggak capek? Lumayan Pak, tapi saya udah biasa kerja dari pagi di rumah kampung. Di sini malah kerjanya lebih bersih, gak harus kena lumpur segala. Iya juga ya. Hidup di kampung itu keras ya. Iya Pak, tapi tenang rasanya. Saya pindah ke kota, ya demi bantu mak juga. Kamu tinggal sama ibu aja di kampung. Iya, cuma berdua. Bapak udah gak ada dari saya kecil. Terus suami saya juga udah meninggal 2 tahun lalu. Wah, maaf ya dengar ceritanya pasti berat ya. Ya, hidup harus jalan terus Pak. Saya percaya Allah kasih jalan buat orang yang sabar. Kamu kelihatan dewasa untuk seumuran kamu. Saya nggak tahu Pak, tapi saya berusaha nggak ngeluh aja. Bagus, tetap begitu ya. Dunia ini keras lah. Tapi orang yang kuat dan lurus biasanya bisa sampai jauh. Insya Allah Pak. Terus terang, saya suka cara kamu ngomong. Terima kasih Pak. Saya cuma ya begini adanya. Ya udah, saya mau mandi dulu ya. Nanti Nita marah kalau nggak cepet. Silakan Pak. Airnya udah saya campur. Harusnya hangatnya pas kok. Sip, kamu emang cekatan. Nita pasti senang punya pembantu kayak kamu. Keesokan harinya, aroma nasi goreng buatan Lela menguat dari dapur. Lela bekerja tenang, mengelak meja makan, sambil sesekali melirik ke arah ruang tengah. Di sana, suara Ardi sedikit meninggi. Nit, kamu lihat jam tangan aku nggak yang hitam? Yang mana? Yang talinya kulit itu. Yang biasa aku pakai itu loh. Kamu yakin arahnya di laci? Jangan-jangan kamu taruh sembarangan. Iya, biasanya aku taruh di laci. Tapi sekarang kok nggak ada ya? Mungkin jatuh ke kolong, udah dicek belum? Aku ini inget Nit, aku selalu naruh di tempat yang sama. Sekarang nggak ada. Terus, kamu mikirnya apa? Hilang gitu aja? Atau apa? Aku udah cek semuanya, bahkan kamar mandi juga udah aku cari. Ya logikanya cuma 2, hilang karena keteledoran aku atau... Atau apa? Ya kamu yang terakhir beres-beres kamar kemarin kan? Mas, kamu serius nuduh aku? Aku nggak nuduh, aku cuma bilang kamu yang terakhir pegang. Astaga mas, ini jam tangan doang. Jangan bawa emosi loh. Jam itu pemberian bapak aku, bukan jam tangan murah. Ya terus kamu pikir aku sembarangan orang atau ngilangin gitu? Aku cuma mau bilang, kamu tuh sering gak perhatian. Barang suka geser-geser tanpa hilang. Mas, aku ini juga kerja di rumah ini. Nggak duduk-duduk aja. Lala berdiri di antara dapur dan ruang tengah. Ia pun menarik napas perlahan, lalu mencoba menengahi tanpa terkesan mencampuri. Mbak, Pak, maaf ganggu. Ini sarapannya udah saya siapin. Aku nggak lapar. Tapi Mbak, mungkin bisa dicicipin dulu bentar, biar nggak masuk kantor perut kosong. Aku bilang nggak lapar lah. Kamu jangan bawa emosi ke kerjaan. Justru aku harus kerja, biar gak makin emosi. Kalau tiap ada masalah, kamu kabur. Sampai kapan selesainya? Aku gak kabur kok, aku cuma gak mau tambah ribut. Apa susahnya bantu cari jam tangan? Cuma itu aja kok. Ya Tuhan mas, aku udah bilang aku gak lihat. Tapi kamu yang paling sering beresin kamar. Iya, tapi kan bukan berarti
Semuanya lah salahku juga. Yaudahlah, aku pergi dulu. Telat nih kalau nungguin kamu marah-marah terus. Pergi ya pergi, tapi jangan lupa rumah ini juga tanggung jawab kamu. Tanggung jawab. Dari dulu juga aku yang ngatur semuanya di rumah ini. Tapi jam itu penting nih. Kenapa sih kamu gak ngerti-ngerti? Karena kamu terlalu lebay. Kamu pikir aku betah di rumah kalau kayak gini? Udah sana, pergi aja. Daripada makin panas, aku juga gak maksa kamu betah kok. Nita akhirnya benar-benar pergi. Mau saya ngatin nasinya, Pak? Gak usah, saya makan seadanya aja. Baik, Pak. Atau kamu lihat jam hitam gak? Di mana gitu? Mungkin di lantai. Saya belum niat, Pak. Tapi nanti saya coba bantu cari ya. Ya udah, makasih ya. Untung ada kamu. Capek saya lama-lama sama istri saya. Rumah ini aneh belakangan. Sore harinya, Nita pulang dari kerja. Matanya langsung tertuju pada sedan hitam Ardi yang sudah terparkir lebih dulu. Tanda bahwa Ardi juga sudah pulang kerja. Begitu membuka pintu, suara tawa terdengar dari dapur. Seru amat ngobrolnya. Selamat datang, Mbak. Mau saya ambil minum? Nggak usah. Tadi kalian ketawa soal apa? Biasa aja nih. Oh iya, Lela udah bantu aku nyari jam tangan tadi. Oh, Iya, ternyata jatuhnya nyelip di belakang laci. Gak kelihatan. Saya nggak sengaja. Kamu pas beresin meja, Mbak. terus kamu langsung kasih tahu ke Mas Ardi. Iya, Mbak. Soalnya Pak Ardi kelihatan masih nyariin. Dan dia juga bantuin tanpa disuruh. Lebih sigap daripada kamu. Loh, Mas, Ya Maksudnya cuma apa bilang itu? aja, Aku gak cuma usah nanya. sensi. kenapa jawabannya jadi nyindir? Ya cuma bilang aja, gak usah sensi. Aku baru pulang capek kerja, masuk rumah, lihat kamu ketawa-ketawa sama pembantu. Harusnya gimana reaksi aku emang? Ya karena kamu dari tadi nadanya emang sinis. Maaf, Mbak. Saya beneran nggak ada maksud apa-apa. Aku nggak bilang kamu salah lah. Ya udah santai aja. Tadi suasananya adem-adem aja. Kamu malah ngerusak. Ada yang buat kamu, tapi aku ngerasa lain. Ya itu kan perasaan kamu aja nih. Tapi aku istri kamu, Mas. Harusnya perasaan aku juga dihargain. Aku cuma ketawa ngobrol bukan ngelakuin dosa. Ada yang kecil gitu, malah jadi awalnya. Aduh, Mbak. Saya permisi dulu ya. Mau beresin cucian. Iya, silakan. Lela cepat-cepat meninggalkan dapur. Hari-hari berlalu tanpa kejadian besar. Tapi hati Nita terasa makin berat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari mata. Tatapan singkat antara Ardi dan Lela, senyum-senyum yang tidak seharusnya, bahkan cara Lela menyuguhkan teh terasa terlalu lembut. Minggu sore, Nita sedang melewati kamar Lela ketika matanya menangkap sesuatu. Sebuah kaos berwarna merah tua milik Ardi. Lah, ini kaos siapa? Oh, itu. Itu kayaknya kaos bekas lap deh, Mbak. Bekas lap? Yang warnanya masih bagus gini? Iya, soalnya waktu itu Pardi habis bersih motor, terus bajunya kotor. Katanya nitip buat dicuci aja. Tapi kenapa bajunya malah ada di sini? Gak dibalikin? Saya lupa, Mbak. Maaf, saya beneran nggak ada masalah apa-apa. Oh sini, dari lemari aku. Harusnya kamu cuci terus balikin, bukan disimpan. Iya, Mbak. Saya salah. Saya lupa. Aku tanya jujur ya, ada yang kamu sembunyiin gak dari aku? Sumpah, Mbak. Nggak ada. Demi Allah. Saya cuma kerja di sini. Tapi kamu makin sering ngobrol sama Mas Ardi. Tiap aku pulang kerja, kamu ada di deket dia. Saya cuma bantu, Mbak. Nggak lebih. Saya nggak pernah ganggu rumah tangga orang. Tapi semua ini terasa gak biasa. Aku ngerasa beda. Mungkin karena saya kelihatan terlalu sering di ruang tengah ya. Saya bisa kurangin kok, Mbak. Saya ngerti posisi saya. Aku gak minta kamu mundur lah, aku cuma pengen jujur. Aku tuh gak tenang. Iya, Mbak, saya ngerti. Tapi beneran, saya nggak berani macem-macem kok. Malam itu, rumah sudah sunyi. Jam menunjukkan lewat pukul 1 dini hari. Nita tidur dengan gelisah. Ardi yang berada sebelahnya membuka mata perlahan. Ia memastikan Nita tertidur pulas. Dengan langkah hati-hati, ia bangkit dan menuju kamar Lela. Beberapa menit kemudian, Nita terbangun. Tangannya menyentuh sisi ranjang, mendapati ruang kosong.
Loh, Mas? Jangan-jangan? Ia pun keluar. Langkahnya terhenti di depan kamar Lela. Ada suara samar. Tapi ia tahu siapa itu. Tanpa pikir panjang, Ita langsung menabrak pintu. Mas Ardi, apa-apaan ini? Nit, aku bisa jelasin. Jelasin. Kamar pembantu, jam segini. Kamu salah paham, Nit. Aku cuma... Salah paham katamu. Kamu kira aku buta? Tuli. Kamu kira minta maaf bisa ngebalikin harga diri aku? Nit, aku juga bingung harus gimana. Kamu gak pantas bingung. Yang kamu lakuin itu pengkhianatan. Nit, udah cukup ya. Kita omongin baik-baik aja. Baik-baik. Kamu masuk kamar pembantu malam-malam dan mau diomongin baik-baik. Lela, aku usir malam ini juga. Dan kamu, Mas, kamu juga jangan ngarep aku terima kamu lagi. Nita, kamu gak harus kayak gini. Mbak, tolong pergi sana kamu. Pulang ke kampung kamu. Gak usah bawa apa-apa. Lela menangis terseduh. Langit sore di kampung itu tampak kelabu. Jalan tanah becek, sisa hujan tadi pagi. Dari kejauhan, seorang perempuan berjalan terpincang dengan wajah lusuh dan pakaian kumal. Dialah Lela yang pulang kampung dengan sisa harga diri yang sudah hancur. Astagfirullah, itu kamu, Dok? Ma, Ya Allah, kamu nih pulang, kok gak ada kabar? Kamu sakit ah? maaf, Ma. Aku gak sempat kasih tahu. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Ma tunggu-tunggu kabarmu. Kok kamu kehilangan di telan bumi? Aku malu, Ma. Malu kenapa? Kamu kerja di kota kan, berbantu kita. Aku udah gak pantas dibilang anak baik, Ma. Kamu ngomong apa toh? Aku hilaf, Ma. Aku rebut suami orang. Lela, Aku gak kuat, Ma. Aku diusir. ya Allah, kamu ini anak siapa? Kok bisa sampai begitu? Aku lemah, Mak. Aku pikir hidup bakal lebih mudah di sana. Kamu tahu nggak? Selama ini, Mak selalu bangga kalau orang tanya tentang kamu. Sekarang Mak harus jawab apa? Kalau orang-orang tanya, kamu bikin nama kita jatuh, Lela. Aku cuma pengen dimanjain. Apalagi majikan aku baik dan kaya. Dengan jadi pelakor, Maaf, Mak. Aku nyesel. kamu pikir nyesel bisa balikin baik kita? Lela. Beberapa tetangga yang melihat keributan itu berdatangan. Ibunya Lela langsung merangkul anaknya dan membawanya ke dalam. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat tentang Lela yang pulang barang bawaan. Mulut-mulut tetangga mulai bergosip. Orang-orang yang dulu memanggilnya Mbak Lela Soleha kini hanya lewat tanpa sapa. Lela kini benar-benar menemui karmanya.